Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada diberikan ketenangan jiwa, walaupun dalam kondisi sehat ataupun sakit. Kalau tenang jiwa kita, maka akan menghadirkan kesembuhan yang lebih cepat dan lebih sempurna. Tapi sebaliknya, ketika hati kita sempit, gelisah, kecewa, merasa menderita, mengeluh, maka sedang menghadirkan dan sedang mengundang penderitaan yang lebih besar lagi, dan sakit sulit sekali sembuhnya. Oleh sebab itu, mari sama-sama bersyukur atas hidup ini. Bersyukur masih bisa makan dan minum, bersyukur masih bisa beraktivitas pikiran kita, mata kita, tangan dan kaki kita. Meskipun di dalam tubuh kita ada yang dirasa, rasa cemas, khawatir, kemudian perut kembung, lemes, ngos-ngosan, keringat dingin, keliengan, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semakin bergantung kepadanya, dan supaya kita tetap mendapatkan pahala demi pahala dari ikhtiar kita, dan pahala demi pahala daripada doa doa kita, dan daripada tawakal kita. Itu semuanya mengandung pahala. Pahala sabar pun mengandung sabar pun mengandung pahala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit bisa menemui siapa saja. Sakit bisa mengenai kepada profesor, kepada ulama, kepada dokter, kepada terapis, kepada orang biasa, kepada raja-raja. Semua orang bisa kena sakit, sahabatku. Para nabi pun bisa kena sakit. Maka sakit adalah bukan kebencian Allah, tapi kasih sayang Allah menghapuskan diri kita dari dosa-dosa dan menambah pahala dan derajat kita. Di video kali ini saya akan menyampaikan bahwa betapa banyak sekali pasien yang datang itu pasti mereka semuanya ketakutan mengkonsumsi gula. Takut minum gula, takut minum teh manis. Karena apa? Karena udah dimasukkan ke telinganya, di dalam memorinya, bahwa gula bahaya, teh manis bahaya. Padahal psikosomatis adalah penyakit yang berkaitan erat sekali dengan gula darah. Orang yang psikosomatis, yang cemas, sering panik, sering ketakutan, sering deg-degan, berdebar-debar, keringat dingin, ngos-ngosan, itu semuanya tanda-tanda daripada gula darahnya sedang menurun dan ngedrop, sedang kurang dari 110. Nah, maka saya ngobrol di radio, di TV, di YouTube, di medsos, ataupun penyuluhan-penyuluhan atau ke pasien-pasien, itu kaitan psikosomatis dengan gula darah itu sangat besar sekali. Jangan ditakutkan gula darah yang tinggi, jangan takut diabetes. Orang yang psikosomatis itu jarang dan gak pernah ada yang gula darahnya tinggi. Yang ada adalah gula darahnya selalu ngedrop, kurang dari 110. Walaupun tadinya sebelum psikosomatis gula darahnya tinggi terus, minum obat gak sembuh-sembuh. Tapi begitu penyakit psikosomatis mengenai dirinya, itu gak usah minum obat gula. Itu gulanya pasti turun kurang dari 110. Maka dari itu gula darah ini kalau turun, kalau ngedrop, namanya hipoglikemi, di angka 80 saja, itu sudah merasakan keliengan, mata rabun, dada ngos-ngosan, kalau nafas nggak sampai, kemudian cepat lemes, keringat dingin, kemudian pucet, kemudian cepat lelah, ngobrol aja lelah, ya. Itu gula darahnya kurang dari 110, bisa 90, bisa 100, bisa 80. Banyak banget yang datang ke sini bawa hasil laboratoriumnya. Kang Asep, ini hasil lab saya. Dari rumah sakit dikatakan gula darah saya normal banget. Saya nggak percaya, pasti saya nggak percaya. Orang psikosomatis dikatakan gula darahnya normal, saya nggak percaya. Coba saya cek. Pas saya lihat 83. Saya bilang 83 normal. Iya, normal. Kata dokter di sana normal.
Sahabat-sahabat, itu namanya tidak normal. Gula darah 80 itu tidak normal, 90 itu tidak normal, 100 itu tidak normal. Gula darah yang normal adalah 110 sampai 170. Ya, kalau gula darah puasa bolehlah 90 sampai 130. Tapi kalau orang psikosomatis, orang yang sedang psikosomatis, gula darahnya pasti turun terus. Kenapa? Cepat turun. Kenapa cepat turun? Karena berpikirnya nggak berhenti terus. Berpikir menurunkan dan menurunkan gula darah. Gula darah itu energi. Energi itu adalah tenaga. Tenaga untuk bicara, untuk berpikir. Maka semakin banyak kepanikan, semakin gula darahnya cepat turunnya. Maka yang terjadi adalah lemas, keringat dingin, gemetar, berdebar, kelingan, ya, serba takut, serba pucat, ya. Nah, itu hipoglikemi atau gula darah yang rendah itu sangat berkaitan erat dengan psikosomatis. Nah, ini jarang disampaikan di rumah sakit, di tenaga kesehatan manapun. Kalau bukan ahli psikosomatis gak pernah disampaikan. Walaupun 80 dikatakan normal, padahal gak normal. 90 dikatakan normal, padahal itu nggak normal. Ya, kalau orang yang nggak psikosomatis dikasih gula 90 aja biasa saja, lemes biasa saja. Tapi orang psikosomatis gulanya 90 itu lemes, keringat dingin, kelingan, cepat pusing kepalanya, nggak connect kalau ngobrol, betul nggak? Coba ada nggak yang seperti itu? Nah, jadi ada juga yang gulanya 70 dikatakan normal juga. Nah, kenapa dikatakan normal? 70 normal, 80 normal, 90 katanya normal. Kenapa? Karena beliau-beliau yang ada di rumah sakit fokusnya kepada diabetes, gula darah tinggi. Nah, karena jarang mereka mengatasi pasien-pasien psikosomatis. Yang mereka tangani adalah penyakit fisik, penyakit medis dan fisik saja. Sedangkan psikosomatis penyakit 88% psikis. Ya, maka diabetes gula darah yang rendah jarang dibahas di sana. Saat saya dinas di puskesmas, di rumah sakit, di klinik, itu jarang membahas gula darah yang rendah. Ya. Sesudah saya di dunia psikosomatis, saya pernah merasakan psikosomatis, saya mendalami psikosomatis, dan saya khusus terapi psikosomatis. Itu jadi fokus saya di situ. Karena orang lain jarang menyampaikan betapa pentingnya gula darah di dalam tubuh manusia. Karena di luaran sana, saya di radio, di TV pun menyampaikan hipoglikemi adalah sesuatu kondisi gula darah yang rendah yang membuat orang tersebut itu kehilangan energi, tenaga untuk berpikir, berbicara, bergerak, sehingga ada lemas, keringat dingin dan lain sebagainya. Maka ini harus perbaiki adalah gula darah perbaiki. Dan biasanya asam urat suka meningkat. Kenapa? Karena orang psikosomatis jarang bergerak, takut. Kalau jalan takut, kalau lari takut, makanya diem aja. Makanya asam urat menyebabkan kental darahnya. Salah kalau kekentalan darah menyebabkan asam urat, salah. Kemarin ada yang tanya ke sini. Ada yang menyampaikan di sebuah rumah sakit bahwa kental darah menyebabkan asam urat. Salah. Yang benar adalah asam urat kalau tinggi dalam darah menyebabkan kental darahnya. Kolesterol yang tinggi dalam darah menyebabkan kental darahnya. Lemak darah dalam darah itu tinggi menyebabkan darahnya kental. Bukan kental menyebabkan asam urat, trigliserida, kolesterol, bukan, kebalik. Ya, maka saya memahamkan sahabat-sahabat supaya jangan salah. Mendapatkan ilmunya banyak banget yang salah di sini. Gula darah 80 normal katanya, salah itu. Itu menyesatkan bagi orang psikosomatis. Jadi, loh, katanya normal, tapi kok saya rasanya nggak karuan ini. Lemes, pusing, keringat dingin, kok orang itu bilangnya normal sih. Jadi Anda berpikiran, wah jangan-jangan ini penyakit non medis ini. Jangan-jangan ini diguna-guna. Akhirnya gitu kan. Kenapa? Bukan Anda yang salah, mohon maaf, yang salah yang menjelaskannya. Rekan-rekan saya yang di rumah sakit yang salah. Yang menyampaikan bahwa gula darah 80 normal itu yang salah. Ya. Kemudian
Orang yang psikosomatis itu tidak boleh mengkonsumsi gula, tidak boleh mengkonsumsi teh manis, itu yang salah, itu yang menyesatkan. Sehingga Anda semakin lama minum obat, datang ke sini pasien udah berobat, sekali berobat itu habis 3 juta sampai 6 juta dan tidak ada perubahan. Psikosomatis gak bakal ada perubahan kalau walaupun minum obat sekali minumnya 3 juta, 5 juta, 6 juta, gak bakal ada perubahan kalau hanya ngandelin obat itu. Karena psikosomatis itu adalah penyakit yang antik, aneh dan ajaib, tapi ilmiah. Nah, bukan magic, bukan gaib, tapi ilmiah. Nah, tapi bagi orang yang udah pernah merasakan, paham apa yang saya sampaikan. Tapi yang gak pernah merasakan, walaupun profesor, itu gak bakal paham apa yang saya sampaikan. Bagaimana takutnya mati pada saat tiba, serangan tiba, betul gak? Itu Anda cerita kepada siapapun gak bakal ada yang paham, gak bakal ada yang percaya. Ketika berdebar-debar Anda keringat dingin seperti kematian itu kayak sekarang, nah, itu saya tahu, saya merasakan. Dan ketika Anda cerita ke dokter, ke profesor, kemanapun itu, ke ustadz, ke kiai, gak bakal paham mereka kalau mereka belum pernah merasakannya. Ya, oleh sebab itu jangan cerita kepada orang yang nggak paham tentang penyakit psikosomatis. Kenapa? Karena Anda akan capek, akan jengkel, dongkol, kecewa, karena Anda akan disepelekan. Anda akan disepelekan, dianggapnya main guyonan, dianggapnya lebay, dianggapnya kekanak-kanakan. Padahal yang dirasakan sama Anda benar. Tapi ketika Anda ceritakan mau ke siapapun, ketika mereka belum pernah merasakan, maka mereka nggak bakal tahu apa yang Anda rasakan. Maka curhat kepada Allah saja tentang penyakit psikosomatis ini. Anda curhat kepada Allah dan beri informasi kepada orang yang menangani Anda, dan pastikan mereka adalah orang yang ahli dan pernah merasakannya psikosomatis itu. Ya, yang sudah punya Habsro, konsumsi Habsro 2 kali 1 kapsul pagi sama malam ya. Jangan lupa ini aja. Udah, gak usah beli yang ratusan ribuan, ratusan juta, puluhan juta. Ada loh yang beli sampai dari Jepang, beli ada. Kemarin datang pasien ke sini, Kang Asep saya beli dari Jepang. Sembuh Bu? Enggak katanya. Mahal obatnya. Dari Jepang didatangkan. Subhanallah. Ini cukup ini. Karena perbaiki adalah kedekatan dengan Allah, perbaiki sholawatnya, sholatnya, makannya, gulanya, air putihnya, jalan kakinya, senyumnya. Herbalnya cukup ini, Habsro 2 kali 1 kapsul, ditambah ASL. Ini ASL ini ada kurkumanya di dalamnya. Di dalamnya ada kurkuma, kemudian ada ekstrak-ekstrak ini di dalamnya kunyit, dan juga sedikit ada madu. Makanya dikonsumsinya 30 menit sesudah makan ini ya, karena ada madu sedikit aja. Nah, di dalamnya ini mengkonsumsinya 3 kali 1 sendok makan sesudah makan. Ini pagi sama malam sesudah makan. Cukup ini aja. Dan sahabat-sahabat, ada berita gembira ya. Untuk mulai tanggal 4 sekarang, 4 Desember sampai 15 Desember, 4 Desember sampai 15 Desember, ini karena sekarang sedang banyak orang yang sakit psikosomatis, saya kasih kemurahan, diskon ya. Diskon. Ini yang biasanya 100.000 satu botolnya, sekarang menjadi 200.000 dapat 3. 200.000 dapat 3 ASL, 200.000 dapat 3. Yang sekarang ya, yang sekarang di screenshot. Nah, Habsro-nya biasanya ini 250.000 untuk 25 hari. 250.000. Nah, sekarang saya kasih diskon. Saya kasih ngambil 2 botol, harusnya 500.000, ini cuma 425. Dari mulai tanggal 4 sampai tanggal 15 Desember. 4 Desember, 15 Desember itu hanya 2 minggu saja ini promonya. Ya, promonya ambil ini promonya, ngambil 2 botol cuman 425.000, diskonnya 75.000, 425.000. Habsro ini ya, 425.000 dapat 2 botol ya, untuk 2 bulan kurang ya, 2 bulan kurang. Nah, ini biasanya 250.000, harusnya kan 500.000. Ini sekarang diskon 75.000, jadi 425.000
2 botol. Screenshot sekarang dan ini langsung sekarang order. Langsung sekarang order sahabatku. Langsung sekarang order dan ikuti audio terapi yang ada di YouTube saya ini, di Asep Bruder channel ini, dan ikuti apa yang saya sampaikan. Makanan yang dilarang sama saya hindari. Yang boleh dimakan, yang nggak boleh jangan dimakan ya. Ya, perbaiki semangatnya, sholatnya, sholawatnya, baca Qurannya ya, senyum ya, insya Allah nggak terjadi apa-apa ya. Ikutin saran saya, 2 jam sekali makan nasi 10 suap, 1 jam sekali 1 gelas air putih, dan 2 jam sekali 2 sendok gula batu atau gula pasir. Teh manis boleh, pakai air gula boleh, yang penting setiap 2 jam minum 2 sendok2 sendok gula pasir atau gula batu ya, supaya energinya naik terus ya, tenaganya ada terus. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.